Halo semuanya, sekarang kalian bisa nonton aku di YouTube channel aku. Bersama saya lagi, orang yang kamu kangenin, yang paling positif vibes, Audrey Wicaksana. Hai semua, akhirnya aku bisa bikin YouTube dan bisa menghibur kalian semua setelah penantian yang agak lama gitu ya. Jadi ya udah, gak apa-apa, yang penting kita capcus langsung bikin hiburan buat kalian. Tapi kali ini kita gak bakal masak-masak karena ada pengumuman yang sangat penting yang kalian tunggu-tunggu. Apa ya coba? Jangan ada yang bisa tahu, ada yang bisa tahu, ada yang bisa tahu. Oke, sekarang aku kasih tahu karena MasterChef Indonesia season ke-8 bakalan ada dan pendaftarannya sudah dibuka dan banyak banget nih yang nanyain ke DM ke aku gitu kan. Kak Audrey daftarnya kayak gimana gitu kan. Terus gimana ya caranya biar bisa kayak Kak Audrey gitu, biar bisa menang kayak Coco Jerry gitu kan. Banyak banget yang masuk. Jadi di konten kali ini aku bakal kasih kalian tips and trick persiapan-persiapan yang harus kalian siapin. So, jadi tetap ada di sini, nonton sampai akhir karena ini bakalan kasih info-info yang sangat penting untuk kalian persiapan nanti. Langsung aja. Jadi, berdasarkan pertanyaan yang sudah masuk ke HP aku ini ya, ke akun aku, DM aku di Instagram, itu banyak banget. Jadi pertanyaan itu udah klasik lah, kayak gimana caranya masuk, yang dipersiapin untuk apa, terus kayak bikin videonya yang bagus kayak gimana sih kok biar dilirik sama tim MasterChef gitu kan, biar aku bisa masuk gitu. Sebenarnya sih menurut pengalaman aku sendiri ya, hal-hal yang kamu pikirkan itu jangan terlalu over complicated. Make it simple, bisa dimengerti dan menarik gitu loh. Dan jangan pernah mencoba untuk menjadi orang lain. Be yourself dan punya kepercayaan diri, menunjukkan diri kamu itu seperti apa. Dengan gaya kamu, style memasak kamu, harus confident. So, tips pertama adalah karena aku nggak hafal, aku harus baca buku ini karena kasih tips gak boleh sembarangan. Tips, nah yang pertama-tama dari aku nih mengenai bahan. Kok itu challenge-nya real apa settingan sih? Pasti kan udah dikasih tahu kan? Challenge-nya apa ya? Nanti kamu yang sudah masuk, silakan mencoba sendiri. Apakah kalian bisa berhadapan dengan menu-menu yang tiba-tiba bahan yang kamu tidak ketahui gitu kan, kayak ayam cemani gitu kan, amsyong. Kayak seperti itu semuanya ya kamu rasain sendiri. Aku bakal ngomong di konten aku di sini, kalian nanti bakal ngerasain lah. Tapi yang kalian harus persiapkan supaya nggak kaget-kaget cekek seperti melihat dirinya bahagia dengan yang lain. Ya. Kuasai bahan, seperti yang kau ada bilang, kuasai bahan banget. Oh, ini aku masih ingat di kata-kata Pati. Kuasai bahan supaya apa? Kalau misalnya kamu menguasai bahan-bahan tersebut, bahan-bahan dasar, kalian tuh bisa bikin bermacam-macam menu yang bervariatif, inovatif, dan sangat enak dan menarik gitu loh. Kalau misalnya kayak, oh kentang gitu ya, contoh nih ya kentang, kamu coba bisa bikin mashed potato. Padahal kentang ini kamu bisa bikin macam-macam, gratang, wedges, fries, french fries, potato fries, potato chips, terus potato strings, tuh ada 7 macam dari satu bahan saja. Dan bahan di dapur itu ada banyak banget. Dan kalau kamu mulai sekarang belajar untuk kombinasi dan tahu cara bikinnya dengan baik dan benar, pasti kamu bakal keluar menu-menu yang super menarik dan juri bakal suka. Dan itu bakal menjadi poin plus dari kalian. Ya. Kita langsung lanjut ke teknik. Penguasaan bahan harus diimbangi dengan penguasaan teknik. Dan teknik itu apa? Belajar dari mana? Terserah kalian. Mau dari YouTube kayak atau mau dari buku-buku tadi, otodidak apa segala macam, terserah. Persiapkan sebaik mungkin teknik-teknik yang ada, bikin makanan yang semenarik mungkin. Jadi kan dalam dunia dapur, dunia memasak kuliner itu teknik memasak banyak, saute, grilling, sous vide, confit, banyak macam lah gitu loh kan. Terus ada molecular gastronomy kayak yang aku pakai kemarin, pakai yang botol sifon untuk bikin espuma, terus ada soya lecithin, terus ada isomalt bikin sugar plum itu yang bentuk-bentuk kayak apel. Banyak banget teknik-teknik yang harus kamu pelajarin. Tapi yang paling penting dasarnya dulu. Dasar sudah kuat, naik satu tingkat dan seterusnya. Niscaya nanti bakal top 10 dan selebihnya. Mantap, terbaik di kelasnya. Terus masalah bahan sudah selesai, kuasai bahan. Kuasai bahan harus diimbangi dengan penguasaan teknik. Sekarang kita membahas untuk penguasaan diri. Pengalaman aku sendiri di dalam, di saat mulai 20 besar masih belum ada tekanan, masih Evan. 10 besar mulai menggelitik sedikit. Masuk 8 besar mulai berasa lagi gitu kan.
makin terkikis, itu semakin berasa pressure-nya. Satu, pressure bersaing, terus kemudian ada pressure dari challenge-nya, pressure dari jurinya, itu semakin lama semakin meningkat. So, apa yang harus kalian persiapkan adalah kalian harus siap di setiap tantangan. Sama seperti apa yang dikatain sama Chef Juna. Jadilah pemenang di setiap tantangan. So, di setiap tantangan kalian harus punya ambisi, motivasi, dan tekad kalau kamu bisa jadi pemenang. Tapi, jangan over ambitious. Karena apa? Di saat itu kamu bisa blunder gitulah ya, tiba-tiba wah aku pasti bisa ini, wah ini mainanku sehari-hari gitu kan, atau wah aku tiap hari bikin 1000 pieces gitu kan, ngecatu atau apa, ngeturni atau apa seperti itu. Wah, itu yang membuat kalian jatuh. Karena apa? Karena kalian berekspektasi itulah hal yang mudah, dan ternyata dengan pressure yang berbeda kalian drop. Harus siap jadi pemenang di setiap tantangan dan punya motivasi diri. Apa yang kalian pegang, kayak aku, you will never know if you never try, so never stop trying. Jadi kalian harus terus mencoba gitu, karena kalian nggak bakal tahu kalau kalian nggak pernah mencoba gitu loh. Jadi jangan pernah insecure, waduh kok aku insecure, aku ini belajar masak cuma rumahan, aduh kok aku kayaknya nggak bisa deh karena aku buluk gitu loh. Loh, ini kompetisi memasak men gitu loh. Kalau kalian nggak yakin duluan, gimana bisa jadi pemenang? Jadi harus yakin dengan kepribadian kamu dan karakteristik kamu sendiri, nanti bisa lanjut. Karena apa? Kalau kamu sedang menguasain bahan tadi, terus diimbangin sama teknik, terus penguasaan dirinya juga kuat dari mental, itu pasti nanti bisa menang. Tinggal yang terakhir. Ini sudah satu lingkaran, di luar ini adalah di dalam satu badan kan? Nah, badan ini harus sehat, harus bugar, harus strong, harus fit, harus diimbangi dengan kekuatan fisik. Kekuatan fisik gimana? Dari konsumsi makanan, waktu istirahat, terus bergaul, kemudian olahraga. Ini harus imbang. Jangan kayak aku, cuma makan tapi nggak olahraga gitu kan? Iya. Jangan kayak gitu. Karena apa? Itu mempengaruhi banget. Jadi yang aku rasain adalah di saat aku mulai merasa lebih gendutan gitu kan, nggak kayak tahap audisi. Di akhir itu lebih cepet capek. Kalau lebih cepet capek akibatnya apa? Hasil dari makanan-makanan kamu, kinerja kamu bakalan down. Dimana yang seharusnya nilainya segini, cuma sekedar karena capek, jadinya di bawahnya. Padahal kalau misalnya kamu fit, wah aku strong, wah aku confident, wah aku percaya diri, aku bisa jadi pemenang gitu kan, dengan bekal-bekal yang sudah ada, ya harusnya nilainya di atas ini. So, untuk waktu istirahat harus diperhitungkan. Jangan begadang, push rank gitu kan, push rank mabar, ayo mabar, jangan dikurangin. Atau nonton drama-drama, oh soyo itu dikurangin gitu kan. Yang ngewibu sampai jam 3 pagi dikurangin juga, oke? Waktu istirahat, makan yang cukup, sehat dan teratur, minum vitamin. Karena apa? Masih pandemi, vitamin wajib dong. Stay safe, pakai masker, jaga jarak, dan minum vitamin supaya kita tetap sehat. Jadi nanti waktu kompetisi, nanti bakalan bugar, sehat, kuat, fokus, semua yang dipersiapin nggak bakal sia-sia. Gitu sih, nggak usah panjang-panjang. So, kita bakal summary semua dari awal hingga akhir ini adalah persiapan untuk penguasaan bahan kamu, diimbangi dengan penguasaan teknik, kontrol mentality kamu, dan dibungkus dengan fisik kamu yang sangat sehat dan bugar. Niscaya nanti kamu bisa masuk. Ya, kalau misalnya kamu confident banget, punya kepercayaan diri yang sangat kuat, ya at least top 10 masuk lah. Top 10 pasti masuk lah. Top 10 pasti masuk lah. Itu sih. Ya, overall cuma itu aja tips and trik aku untuk kalian para pendaftar MasterChef Indonesia season ke-8. Semoga bisa membantu, semoga bisa memotivasi, dan good luck and have fun. I will see you in the MasterChef Indonesia season 8. Bye bye. Ada yang bisa tahu. Oke, aku langsung kasih tahu karena MasterChef season ya harus positif mental attitude. Ikut dikata ya. Aku baca mana?